Halo Sobat Yanti yang paling tampan sebenua, sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki harapan untuk lolos. Semua orang pada saat ini merasa tegang, namun sesaat berikutnya pada saat ini Lei Bai dan Wu Tianyu segera mengeluarkan slip batu giok yang bercahaya di tangan mereka. Mata mereka tiba-tiba diliputi dengan kegembiraan dan keduanya segera berkata dengan serempak bahwa ini adalah berita dari Sang Ratu. Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini menatap ke arah batu giok yang memiliki tulisan di atasnya. Keduanya pada akhirnya dengan kembali serempak berkata bahwa ini bertuliskan bintang Void. Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini mengerutkan kening dan tidak dapat memahami arti ini untuk sesaat. Namun pada akhirnya setelah sedikit merenung Lei Bai segera berkata sebaiknya mereka pergi ke bintang Void di arah sebelah kiri. Ding Yue pada saat ini tidak langsung mengikuti instruksi dari Lei Bai tetapi menatap ke arah Xiaoyan terlebih dahulu. Jelas pada saat ini di mata Ding Yue semua keputusan berada di tangan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu sebelum akhirnya mengangguk kepada Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera mengikuti apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Lei Bai. Sementara itu semua orang pada saat ini terlihat tidak mengerti dengan rencana ini. Xiaoyan yang juga tidak mengerti pada saat ini segera bertanya kepada Lei Bai, bisakah saudara Lei Bai menjelaskannya sedikit lebih jelas? Lei Bai menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa bintang Void seharusnya menjadi titik tunggal di sekitar lautan kehampaan yang sudah lama tidak ditinggalkan tanpa apapun di dalamnya. Agar mereka bisa bertahan hidup selama planet ini diledakkan lubang cacing sementara akan segera muncul dan hanya itu yang bisa mereka gunakan. Namun meskipun begitu dirinya tidak tahu kemana arah dari lubang cacing ini, tetapi ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah ada bahaya di tempat tersebut. Lei Bai kembali berkata bahwa jika berbicara mengenai bahaya pasti akan ada bahaya di sana. Tetapi jika dibandingkan dengan jaring yang pada saat ini menyebar di sekitar mereka, badai lubang cacing mungkin tidak akan terlalu berbahaya. Selain itu mereka jangan khawatir karena Sang Ratu punya pengaturan dan petunjuknya sendiri. Terlebih lagi dirinya adalah wanita dari Tuan dan tidak akan ada sesuatu yang salah yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai, baik Xiaoqi dan Suner pada saat ini sama-sama memandang ke arah Xiaoyan dengan menyipitkan mata mereka. Merasakan hal tersebut Xiaoyan pun terbatuk sebelum akhirnya berkata kepada Lei Bai. Xiaoyan berkata bahwa ada yang perlu dijelaskan dan diluruskan agar semuanya lebih jelas. Sang Ratu adalah wanita dari Yang Mulia dan bukan wanita milik Xiaoyan. Lei Bai tampaknya pada saat ini masih belum mengerti perkataan Xiaoyan dan bertanya bukankah dirinya adalah Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengedipkan matanya kepada Lei Bai. Pada akhirnya Lei Bai pun mengerti dan kembali mulai menjelaskan kepada semua orang. Lei Bai berkata bahwa benar itu adalah wanita dari Yang Mulia. Sementara itu Tuan Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan mereka tidak bisa membicarakannya dengan cara yang sama. Xiaoyan menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai sementara butuh waktu yang lama hingga mata aneh kedua wanita tersebut perlahan mulai memudar. Sementara itu di sisi lain Lei Bai pada saat ini terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya mengerut kening. Lei Bai lanjut berkata kepada semua orang bahwa tetapi masih ada permasalahan yang harus mereka hadapi. Semua orang kembali menatap ke arah Lei Bai sementara Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah permasalahannya. Lei Bai berkata bahwa dirinya bisa menggunakan guntur sejati penghancur jiwa untuk menghancurkan bintang Void. Namun hal tersebut akan memakan waktu sementara yang mereka pada saat ini butuhkan adalah waktu yang banyak. Kecepatan dari Fearless mungkin cepat tetapi ada banyak bahtera yang pada saat ini mengejar mereka di belakang.
Ada jarak yang cukup singkat di antara mereka, meskipun jarak tersebut hanya beberapa hari, tetapi begitu mereka berhenti mereka benar-benar akan disusul. Terlebih lagi jumlah bahtera ini juga mencapai ribuan dan ini bukan jumlah yang kecil. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas. Xiao Yan tampaknya tidak lagi bisa menyembunyikan hal-hal yang disembunyikan oleh Xiao Yan sebelumnya. Pada saat ini satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh Xiao Yan adalah melindungi semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan memiliki 3 jantung api. Jika menggunakan kekuatan energinya seharusnya hal tersebut akan dapat mempercepat ledakan. Selain itu ada juga guntur surgawi penghancur kehampaan yang jika digabungkan maka seharusnya akan dapat mempersingkat waktu ledakan. Lei Bai pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Lei Bai tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan memiliki begitu banyak benda surgawi di tubuhnya. Namun Lei Bai segera mensampingkan permasalahan tersebut dan berkata bahwa jika ini permasalahannya mereka seharusnya akan bisa meledakkan bintang Void dalam waktu 3 hari. Selama Fearless Art memasuki lubang cacing maka orang-orang yang mengejar akan kehilangan target untuk sementara waktu. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya karena pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Semua orang hanya bisa berdoa dan berharap semua yang mereka rencanakan akan berjalan dengan lancar. Mereka pada saat ini benar-benar menghadapi kekacauan di kehampaan selatan. Selama periode waktu ini semakin banyak bahtera yang pada saat ini mendekati Fearless Art. Xiao Yueli terus-menerus melambaikan sabit kematian untuk menghancurkan banyak bahtera yang menjegat. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui kelompok Xiao Yan pun sampai di hadapan bintang Void. Lei Bai pada saat ini memandang ke arah bintang Void dengan tampak serius. Situasi mereka pada saat ini mendesak dan mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan apapun. Lei Bai pada akhirnya segera berteriak kepada semuanya bahwa Lei Bai akan berusaha untuk meledakkan bintang ini. Mereka hanya memiliki waktu bertahan selama 3 hari dan mereka harus menunggu sampai Lei Bai selesai. Semua orang pada saat ini menggertakkan gigi sementara Xiao Yan memerintahkan Ding Yue untuk menghentikan Fearless Art. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Lei Bai pada saat ini tersapu dengan origin Qi yang agung yang melonjak. Tanpa banyak penundaan pada saat ini guntur yang mengerikan seketika mengembun dan cahaya petir meledak menuju ke arah bintang Void. Petir tersebut menghancurkan tanah dan meraung menuju ke arah inti bumi dari bintang Void. Ribuan cahaya guntur pada saat ini dilesatkan oleh Lei Bai. Seluruh bintang Void pada saat ini tampak bergetar tetapi meskipun begitu tidak akan mudah untuk menghancurkan sebuah bintang dengan cara seperti ini. Sebagian besar origin Qi di tubuh Lei Bai juga pada akhirnya benar-benar telah dikonsumsi dalam penghancuran. Bersamaan dengan hal tersebut seperti apa yang telah diperhitungkan sebelumnya, begitu Fearless Art berhenti banyak bahtera yang mengejar pada saat ini telah sampai. Ada belasan bahtera pada saat ini telah muncul dengan roh hantu yang meraung dari sisi kejauhan. Ini baru hari pertama dan mereka harus bertahan setidaknya selama 2 hari lagi. Melihat kemunculan sosok-sosok ini tubuh Xiao Yan pada akhirnya perlahan melayang. Di belakang Xiao Yan ada Xiao Yueli, Wu Tianyu, Wu Zhen, Jian Su dan Lei Ji. Ini merupakan kekuatan tempur yang dimiliki oleh kelompok Xiao Yan sementara yang lainnya diperintahkan untuk tetap di dalam Fearless Art. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Xia Zhenghui dan yang lainnya oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan berteriak kepada semuanya untuk segera bertempur. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah maju dengan pedang berat misterius di tubuhnya. Semua orang tanpa rasa takut pada saat ini bergegas menuju ke arah sosok-sosok yang mendekat. Pertempuran terjadi seketika dengan 6 orang yang pada saat ini melawan sosok-sosok yang semakin banyak.
Setidaknya setelah semua bahtera mendekat ada sekitar 1.000 orang yang dihadapi oleh kelompok Xiao Yan. Kekuatan tempur Xiao Yueli dan Wu Tianyu pada saat ini secara alami adalah yang terbaik di antara semua orang. Setiap kali mereka menyerang mereka akan dapat menghabisi puluhan sosok. Setidaknya sejauh ini ribuan orang benar-benar telah hampir dimusnahkan seluruhnya oleh kelompok Xiao Yan. Namun bersamaan dengan kelompok musuh pertama yang belum sepenuhnya terhabisi, suara gemuruh kembali terdengar dengan banyak bahtera yang datang dari segala arah. Bahkan jika tidak ada musuh yang benar-benar kuat cepat atau lambat, semua orang benar-benar akan kehabisan origin ki ketika berhadapan dengan pertempuran seperti ini. Jumlah musuh pada saat ini bukan berkurang melainkan bertambah terus-menerus dan semakin banyak. Ada ribuan sosok yang pada saat ini berkumpul dan bersiap menyerang menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Fearless Art dan pada saat ini Xiao Yan menggertakkan gigi. Sesaat kemudian labu dewa bermata 9 seketika melayang di samping Xiao Yan. Jiwa-jiwa dari sosok-sosok yang sebelumnya mati pada saat ini terus-menerus tersedot ke dalam labu dewa bermata 9. Pada akhirnya ke-9 mata yang terdapat di labu pada saat ini terbuka. Xiao Yan juga berteriak dengan marah ketika meminta labu dewa kematian untuk menghabisi semua musuhnya. Asap hijau pada saat ini muncul di atas labu dewa bermata 9. Sesosok kecil pada saat ini muncul dan meskipun ukurannya kecil kekuatannya cukup mengesankan dan begitu sosok ini keluar banyak jeritan seketika terdengar. Musuh-musuh terus mati di dalam pertempuran bersamaan dengan labu dewa bermata 9 yang terus menyerap jiwa-jiwa mereka. Segera 9 mata kembali terbuka dan Xiao Yan terus-menerus menggunakan kekuatan dari labu tersebut. Xiao Yan juga meminta pendekar pedang gila untuk menghabisi musuh-musuh Xiao Yan. Pendekar pedang gila yang compang camping pada saat ini muncul dari labu dewa bermata 9 dan segera melesat. Pedang panjang di kotak pedang di belakangnya pada saat ini meledak seluruhnya menghabiskan banyak musuh. Bayangan pedang melesat dan banyak darah berceceran serta kepala berterbangan di seluruh langit. Ini baru hari kedua yang dihadapi oleh kelompok Xiao Yan dan ratusan bahtera telah berlabuh di bintang Void. Jumlah musuh telah melebihi 10.000. Serangan yang dilancarkan oleh 10.000 orang ini juga benar-benar sangat menakutkan. Selain itu ada juga roh hantu dari Dogat Bintang 9 yang pada saat ini bergabung di dalam penyerangan. Sesungguhnya jumlah roh hantu yang menyerang kelompok Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah orang-orang yang berasal dari dunia lain. Mereka bukanlah roh hantu dan mereka hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh para roh hantu. Menyadari hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan benar-benar merasa marah. Orang-orang dari mansion surgawi tampaknya benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Justru bagi Xiao Yan yang dirugikan pada saat ini adalah dunia sensi karena telah banyak orang kuat yang meninggal. Setidaknya diperlukan waktu ribuan bahkan puluhan ribu tahun untuk mendapatkan orang-orang seperti ini. Xiao Yan menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan tersebut. Xiao Yan tidak bisa menghindari pertempuran dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok-sosok yang semakin banyak. Xiao Yan juga menyadari bahwa semua orang di kelompoknya pada saat ini benar-benar telah mengkonsumsi origin ki dengan gila-gilaan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Xiao Yan segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 10 api iblis absolut 10.000 domain dewa api. Teknik 10.000 domain dewa api pada akhirnya segera menyelimuti semua orang di kelompok Xiao Yan. Teknik ini mencoba untuk meningkatkan origin ki dari setiap orang sebanyak mungkin. Segera setelah itu Xiao Yan meluncurkan teknik 10.000 domain dewa api dengan api keabadian. Xiao Yan lanjut mengisi kembali vitalitas dan sumber energi di tubuh setiap orang. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga terus-menerus menggunakan labu dewa bermata 9.
setidaknya sudah 10 kali Xiao Yan menggunakan labu dewa bermata 9. Pendekar pedang gila telah muncul beberapa kali dan sosoknya benar-benar telah menghabisi banyak musuh. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan Xiao Yan berniat untuk mencoba makhluk lain dari dewa bermata 9. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berteriak tajam ketika meminta rubah iblis berekor 9 untuk menghabisi musuh-musuh Xiao Yan. Gumpalan asap merah muda pada akhirnya melonjak di labu dewa bermata 9. Sosok yang sangat menawan seketika muncul dengan 9 ekor putih yang melayang di belakangnya. Rubah iblis berekor 9 memandang ke arah Xiao Yan dengan sepasang mata merah mudanya. Sosok anggunnya sangat indah dengan pinggang yang terlihat lembut sebelum akhirnya mendekati Xiao Yan. Hati Xiao Yan seketika bergetar begitu didekati oleh sosok tersebut. Sementara itu rubah iblis berekor segera berkata bahwa ini bukanlah kemampuan dari Mei Niang. Namun setelah sosoknya berbicara rubah iblis berekor 9 pun mengangkat kepalanya. Jantung buah persik merah muda yang besar pada saat ini mengembun di telapak tangannya sebelum dilemparkan ke arah musuh-musuh Xiao Yan. Sesaat kemudian terjadi ledakan dan jantung buah persik merah muda itu seketika meledak. Kabut merah muda yang tebal pada akhirnya seketika menutupi ribuan orang. Dalam sekejap ribuan orang ini kehilangan kesadaran jiwa mereka masing-masing. Mereka tanpa banyak basa-basi segera melakukan adegan bunuh diri dengan senjata mereka masing-masing. Pemandangan ini benar-benar begitu spektakuler membuat Xiao Yan benar-benar terkejut. Sesaat kemudian setelah melakukan tindakannya rubah iblis berekor 9 seketika menghilang kembali masuk ke dalam labu dewa bermata 9. Xiao Yan pada saat ini tidak menyangka meskipun dirinya tidak pandai dalam bertempur tetapi teknik yang digunakannya benar-benar dapat menghancurkan sekitar 1000 musuh, dapat dikatakan dengan mampu melukai ribuan sosok dalam sekejap. Hal ini merupakan kemampuan yang cukup menakutkan. Terlebih lagi beberapa dogat bintang 9 juga benar-benar terpengaruh oleh pesona yang baru saja dilesatkan oleh rubah iblis berekor 9. Namun meskipun begitu para dogat bintang 9 ini tidak mati karena kekuatan mereka juga cukup kuat. Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini tersadar setelah mendengar adanya suara gemuruh yang memekakkan telinga yang datang dari kejauhan. Jika dilihat lebih detail pada saat ini ada lebih banyak bahtera yang datang mendekat ke arah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya karena Xiao Yan bisa memperkirakan setidaknya jumlah orang yang pada saat ini menyerang akan melebihi 50.000. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan segera bertanya kepada Lei Bai apakah semuanya berjalan dengan lancar. Mereka pada saat ini tidak lagi memiliki waktu karena musuh semakin mendekat. Lei Bai pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bahwa ini benar-benar membutuhkan waktu yang lebih banyak. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening menatap ke arah bintang void yang berada di bawah yang masih dihancurkan oleh Lei Bai. Melihat belum adanya tanda-tanda akan adanya ledakan, Xiao Yan pada akhirnya sedikit mundur dan berkata bahwa sepertinya hanya ada satu cara untuk melakukan hal ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan kekuatan asli dari 3 jantung api seketika keluar. Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera menggunakan tangannya untuk secara paksa menggabungkan 3 sumber api yang berbeda. Dampak api yang kuat pada saat ini melonjak di tangan Xiao Yan dan segel di tangan Xiao Yan seketika berubah. 3 jantung api yang tidak mungkin tercampur pada saat ini benar-benar terus-menerus dikompresi oleh Xiao Yan menjadi satu. Di bawah desakan paksa Xiao Yan pada akhirnya ketiganya menyatu dengan mulus. Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 jantung api pada saat ini seketika muncul di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga lanjut berteriak kepada Ding Yue untuk mengaktifkan pertahanan Fearless Art ke level terkuat. Xiao Yan lanjut memerintahkan semua orang untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka melindungi Fearless Art. Begitu mendengar teriakan Xiao Yan semua orang pada saat ini menoleh dan seketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan.
semua orang menatap ke arah teratai api yang terlihat sangat indah di hadapan Xiao Yan. Suner juga pada saat ini terkejut menatap ke arah teratai api yang muncul di tangan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan pada saat ini terpantul di mata indah Suner. Ribuan tahun telah berlalu sejak pemandangan terakhir seperti ini dilihat oleh Suner. Seketika dari sepertinya sosok Xiao Yan benar-benar tidak berubah. Xiao Yan masih tetap seorang pemuda yang mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame untuk menakuti semua hal. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengangkat Angry Buddha Lotus Flame yang terdiri dari 3 warna di lengannya. Begitu teratai api ini diangkat ke langit, ukuran dari teratai api juga seketika membesar. Nyala api hitam putih dan ungu merah pada saat ini benar-benar memenuhi langit dengan energi yang dipenuhi kekerasan. Aura pemusnahan yang kuat juga menyebar dari teratai api dan fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api segera mengejutkan semua orang di sekitar. Sosok-sosok yang menyerang dengan gila-gilaan pada saat ini seketika tertegun. Banyak roh hantu pada saat ini memutuskan untuk mundur setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melemparkan teratai api menuju ke arah bintang Void. Ukuran teratai api juga pada saat ini semakin membesar setelah Xiao Yan melemparkannya. Melihat teratai api yang pada saat ini terbang menuju ke arah bintang Void, Lei Bai juga merasakan kekuatan api yang sangat kuat yang berfluktuasi. Hal ini benar-benar mengejutkan Lei Bai dan sosoknya pada saat ini segera mundur. Semua orang seketika condong ke arah Fearless Art. Semua orang membentuk perisai dengan kekuatan terkuat mereka masing-masing untuk berhadapan dengan efek serangan. Sementara itu di sisi lain Angry Buddha Lotus Flame pada akhirnya benar-benar terjatuh ke planet yang sangat sepi. Semua musuh yang melihat pemandangan ini tidak mengerti apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Jika saja teratai ini dilesatkan ke musuh-musuh Xiao Yan, setidaknya ribuan orang benar-benar akan mati secara langsung. Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan cahaya putih yang menyala dengan ganas. Cahaya yang menyilaukan ini segera meledak bersamaan dengan Angry Buddha Lotus Flame yang mencapai titik maksimal. Pada saat yang bersamaan Lei Bai juga memicu guntur yang disuntikkan ke bintang Void untuk menahan kekuatan hisap yang tidak tertandingi. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berteriak tajam agar semua orang segera naik ke atas Fearless Art. Apapun cara yang mereka miliki, mereka pada saat ini harus melindungi Fearless dari efek ledakan ini. Semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Fearless Art. Ding Yue juga pada saat ini bersiap dengan kemudinya dan semua orang menatap ke arah pusat ledakan. Kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame pada akhirnya benar-benar menyebar ke segala arah. Kekuatan yang kuat ini menghantam Fearless Art yang telah dilapisi oleh segel pelindung. Sementara itu sosok-sosok yang berasal dari mansion surgawi pada saat ini tidak seberuntung dengan orang-orang dari kelompok Xiao Yan. Hanya ada beberapa di antara mereka yang merasakan sesuatu yang tidak beres yang pada saat sebelumnya telah berhasil mundur. Sementara itu banyak sosok pada saat ini tiba-tiba benar-benar terkejut dengan gelombang yang kuat. Begitu mereka hendak melarikan diri, pada akhirnya mereka benar-benar langsung dihancurkan oleh teratai api. Efek serangan ini benar-benar menghancurkan ribuan orang yang berada di sekitar. Tidak ada jeritan sama sekali yang terdengar karena semua orang pada saat ini benar-benar langsung lenyap. Terlebih lagi ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame ini juga benar-benar memekakkan telinga. Sisa-sisa ledakan yang perlahan menyebar pada saat ini membuat Fearless Art semakin bergetar dengan kencang. Pada saat yang sama tangan Ding Yue pun bersinar terang. Ding Yue segera menyerahkan benda yang baru saja muncul di tangannya kepada Xiao Yan. Melihat apa yang diberikan oleh Ding Yue, Xiao Yan segera mengambilnya tanpa ragu dan bergumam, mungkinkah ini adalah cangkang kura-kura Xiao Yan? Ding Yue pun mengangguk dan berkata bahwa akhirnya Ding Yue berhasil mengumpulkan beberapa bahan dan memperbaikinya. Ding Yue telah menggunakan teknologi Styx kuno untuk lebih memperkuatnya.
sekarang kekuatan dari benda ini 1 poin lebih kuat daripada sebelumnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera menuangkan Origin Ki ke dalamnya. Sesaat kemudian cangkang kura-kura ini pada akhirnya langsung menutupi seluruh tubuh Fearless Art. Dalam sekejap mata semuanya menjadi sunyi dan suara ledakan perlahan menghilang. Pertahanan kuat dari kura-kura ini benar-benar berhasil menahan efek ledakan yang mengerikan dari teratai api. Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya menghela nafas dan menatap ke arah sosok-sosok dari mansion surgawi yang pada saat ini dihancurkan. Setelah beberapa saat pada akhirnya efek dari ledakan ini pun menyusut dan Xiao Yan kembali mengambil cangkang kura-kura miliknya. Semua orang pada saat ini menatap ke arah lubang cacing yang perlahan muncul dari pusat ledakan. Lubang cacing ini benar-benar terlihat tidak beraturan dan itu berarti lubang cacing ini sangat tidak stabil. Mungkin saja lubang cacing ini tidak akan bertahan lama dan mungkin akan menghilang kapan saja. Ding Yue pun mengerutkan kening ketika melihat hal ini dan berkata bahwa energi lubang cacing ini sangat bergejolak. Jika mereka memasuki lubang cacing ini maka mereka benar-benar akan mendapatkan resiko yang sangat besar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya namun Xiao Yan pada saat ini memiliki tekad di matanya. Dengan serius Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan. Mereka harus masuk ke lubang cacing ini agar mendapat kesempatan lolos dari kejaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Bai pada akhirnya segera berteriak agar mereka segera pergi tanpa ragu. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dengan berat dan Ding Yue segera mengendalikan bahtera untuk melesat. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata kepada Ding Yue agar mereka jangan khawatir mengenai konsumsi pil Origin Ki. Ding Yue harus meningkatkan pertahanan dari Fearless Art ke kondisi terkuatnya. Mari mereka semua melindungi Fearless Art bersama-sama karena selama mereka berhasil melewati lubang cacing mereka akan keluar dari bahaya untuk saat ini dan mendapatkan keselamatan. Selama pertempuran berdarah tadi Xiao Yan telah menghabisi hampir 1000 orang. Goyan juga pada saat itu tidak menganggur. Sosoknya ternyata mengumpulkan ribuan cincin penyimpanan di dalam pertempuran. Xiao Yan sangat terkejut melihat apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Goyan. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Goyan sementara Fearless Art pada saat ini segera berubah menjadi asap dan menghilang. Adegan ini membuat banyak bahtera yang pada saat ini masih bisa bertahan di belakang benar-benar terkejut. Meskipun banyak sosok pada saat sebelumnya telah dihancurkan tetapi dengan jumlah orang-orang ini masih ada banyak sosok yang bisa mengejar kelompok Xiao Yan. Namun ketika melihat Fearless Art memasuki lubang cacing yang tidak stabil banyak di antara mereka yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka pada saat ini tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga sedikit takut jika mereka harus memasuki lubang cacing yang tidak stabil seperti itu. Jika memaksakan diri secara paksa memasuki lubang-lubang cacing ini dapat dikatakan mereka mencari kematian. Begitu lubang cacing yang tidak stabil ini runtuh peluang untuk bertahan hidup benar-benar sangatlah kecil. Namun bersamaan dengan sosok-sosok ini yang terdiam tiba-tiba sebuah suara seketika terdengar. Suara ini berasal dari pemimpin salah satu bahtera. Suara tersebut berkata agar mereka semua pada saat ini kembali melakukan pengejaran. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin ini banyak bahtera benar-benar tidak lagi memiliki pilihan. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi sebelum akhirnya mengikuti pergerakan Fearless Art masuk ke dalam lubang cacing. Sementara itu di kedalaman lubang cacing Fearless pada saat ini benar-benar mendapatkan gelombang dan getaran. Untungnya dengan keterampilan kemudi dari Ding Yue secara bertahap mereka semua menjadi semakin stabil. Xiao Yan juga pada saat ini segera memperhatikan semua orang dan menyadari bahwa pertempuran sebelumnya sangat merugikan kelompoknya. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini beristirahat terlebih dahulu. Xiao Yan khawatir pengejaran kali ini tidak akan berakhir begitu saja.
Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah Go Yan dan mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata agar Go Yan memberikan cincin penyimpanan yang telah dirinya kumpulkan. Go Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan sosoknya benar-benar terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menangkap pergerakannya ketika dirinya mengumpulkan cincin penyimpanan. Go Yan pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Tuan Xiao Yan. Dirinya juga tidak memiliki kebiasaan untuk memungut sampah dan dirinya tidak memiliki apa yang dikatakan oleh Tuan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan hanya menginginkan pil dan origin Qi. Xiao Yan tidak membutuhkan hal lain dan itu bisa diambil oleh Go Yan. Menanggapi hal tersebut, Go Yan juga pada saat ini segera berkata bahwa dirinya juga membutuhkan pil origin Qi dan dirinya tidak membutuh materi lainnya. Xiao Yan pun seketika sedikit bingung dan bertanya apa yang dirinya akan gunakan dengan pil origin Qi. Mungkinkah menghancurkan formasi memerlukan konsumsi origin Qi? Go Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa menghancurkan formasi adalah hobi kecil Go Yan. Selain itu, Go Yan juga pada saat ini tidak ingin memberikannya kepada Xiao Yan karena dirinya membutuhkannya. Sebaiknya Tuan Xiao Yan pada saat ini jangan memaksakan keinginannya kepada Go Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan pada akhirnya hendak memarahi Go Yan sementara Go Yan pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Go Yan berkata bahwa dirinya tidak akan menyerahkan pil origin Qi dan dirinya akan memberikan barang-barang tidak berharga lainnya. Setelah selesai berbicara, sosoknya segera memberikan cincin penyimpanan yang berisi barang-barang sisa kepada Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengambilnya dan langsung menyerahkan semuanya kepada Ding Yue. Meskipun kekuatan Ding Yue sedikit lebih rendah tetapi di beberapa hal yang tidak bisa disentuh oleh Xiao Yan, Ding Yue adalah orang yang sangat diperlukan di seluruh tim Fearless. Dengan kemampuan Ding Yue, Xiao Yan benar-benar tidak perlu khawatir dengan kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Fearless Art karena dia adalah orang dalamnya Bude Yanti.